Halo teman-teman, catat ini 4 pinjol ini sudah mulai ada DC lapangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari dosa riba, dan bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, khusus di video ini saya akan share 4 pinjaman online yang terbukti sekarang sudah mulai ada DC lapangannya. Ini dibuktikan dengan banyak sekali orang yang komen di video saya terbaru yang menyatakan bahwa dia sudah ditagih oleh pinjaman online ini, padahal pinjaman online itu belum banyak atau masih dalam taraf perkembangan. Jadi kita akan langsung ke pembahasannya teman. Yang pertama, pinjaman online yang sudah mulai ada DC lapangannya adalah EasyCash. Nah, EasyCash ini kalau saya lihat di mapnya ini ada di sekitar Jabodetabek saja, tapi kita tidak tahu apakah ini ke depan akan berkembang lebih jauh atau tidak. Tapi yang jelas untuk sekarang EasyCash ini terkonfirmasi masih seputar di Jabodetabek, itu juga masih di kota-kota besarnya teman. Misalnya di Jakarta itu di daerah pelosoknya yang kota, untuk yang di pinggir-pinggiran atau di daerah yang tidak padat penduduk itu tidak ada debilotornya. Jadi untuk teman-teman yang pinjam di aplikasi EasyCash ini harap berhati-hati, karena sekarang sudah mulai ada DC lapangannya dan ini sudah mulai menyebar ya teman. Jadi teman-teman harus perhatikan, lebih berhati-hati lagi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah Shopee PayLater atau S-Pinjam. Ini adalah salah satu produk dari Shopee, yang mana Shopee ini penggunanya sangat banyak sekali ya teman. Salah satu marketplace jualan di Indonesia yang paling rame ya teman. Dan ini menawarkan PayLater, Buy Now Pay Later. Ini sudah mulai ada DC lapangannya karena dia sudah mengantongi alamat kita waktu kita melakukan transaksi ya teman. Kalau kita beri barang kan ada alamat, nah itu bisa menjadi acuan yang namanya DC lapangan untuk menagih. Terus untuk Shopee PayLater ini karena aplikasi yang sedang berkembang, ini juga mungkin cuma sekitar Jabodetabek dan itu cuma sedikit sekali ya teman, tidak sebanyak EasyCash karena Shopee PayLater ini masih aplikasi yang sedang berkembang ya teman. Jadi tidak semasif EasyCash. Jadi kita lihat ke depan apakah nanti akan bertambah atau tidak. Tapi untuk per hari ini masih di wilayah Jabodetabek saja. Itu juga cakupannya masih di kota, untuk desanya belum ada. Terus untuk yang ketiga adalah kredit pintar. Nah, kredit pintar ini banyak sekali orang yang sudah mulai galbay di aplikasi ini, dan ada teror-teror atau penagihan-penagihan yang mungkin akan datang ke rumah teman-teman. Ini langsung ke rumah. Jadi teman-teman harus lebih waspada lagi. Nah, untuk jangkauannya gimana bang? Jangkauannya terkonfirmasi masih Jabodetabek ya teman. Untuk wilayah lain umpamanya di luar Jawa itu terkonfirmasi tidak ada penagihan dari kredit pintar, karena ini aplikasi kecil masih berkembang. Jadi untuk developernya juga membayar orang masih sedikit, tidak semasif Akulaku dan Kredivo. Jadi masih dalam taraf aman ya teman kalau teman-teman melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online ini. Terus yang terakhir adalah Indodana. Nah, Indodana ini kemarin ada di komentar saya di video saya yang lalu, dia sudah pinjam di Indodana dan mulai galbay. Dia nyangkanya aman ya teman, tapi ada developer yang mulai menagih ke rumah. Nah, ini benar ya teman. Jadi Indodana ini sekarang sudah mulai ada developernya dan bisa langsung datang ke rumah. Jadi teman-teman kalau umpamanya sudah menautkan atau tertaut dengan pinjaman online, itu lebih baik teman-teman tidak izinkan aplikasi itu membaca kontak. Nah, kalau sampai aplikasi pinjaman online itu membaca kontak teman-teman, maka semua kontak di HP teman-teman akan dihubungi dan imbasnya teman-teman akan ditagih langsung ke rumah. Dan ini menjadi sinyal yang penting, teman-teman harus coba untuk lebih berhati-hati jika pinjam di aplikasi keempat ini ya teman. Yang pertama EasyCash, Shopee Pay, kredit pintar, dan Indodana. Nah, 4 ini sudah mulai ada developernya, jadi teman-teman harap lebih berhati-hati. Nah, kalau sudah datang ke rumah gimana bang? Ya teman-teman hadapi saja, tanya identitas, ini yang paling penting teman, karena sekarang banyak sekali developer penipu yang mengaku sebagai developer tapi tidak punya yang namanya surat sertifikasi untuk menagih teman-teman, tidak punya surat kuasa, tidak punya surat penagihan. Jadi dia cuma nagih gitu doang ya teman. Mungkin dia tahu data kita karena data kita sudah bocor kemana-mana. Yang namanya developer itu masuk pihak ketiga ya teman. Jadi data kita di
pinjol itu dikasihkan oleh developer, dari developer tahu tentang alamat kita, tentang domisili kita, jadi lebih berhati-hati lagi ke depannya. Ini saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupannya lebih baik.